Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa kembali di channel 10 menit menginspirasi untuk Anda insan pendidikan, guru, dosen, calon guru atau calon dosen, mahasiswa atau siapapun Anda yang ingin terus belajar dan memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Sesi kita kali ini adalah lanjutan dari Zoom meeting yang telah dilaksanakan pada kesempatan yang lalu seputar micro teaching, di mana pada kesempatan lalu ada volunteer, ada peserta Zoom meeting yang mempraktikkan untuk melaksanakan micro teaching, dan saya menjadi reviewer, komentator, tim penilai untuk memberikan ulasan terhadap praktek mengajar yang telah dilakukan. Selain itu pada sesi akhir juga ada sesi tanya jawab dan ada beberapa hal yang sudah saya berikan jawaban, tetapi karena pertimbangan teknis dan pertimbangan waktu sehingga tidak semua pertanyaan dapat saya jawab pada kesempatan saat itu. Oleh karena itu, untuk merangkum semua pertanyaan-pertanyaan baik melalui room chat maupun pertanyaan melalui WA dan sebagainya, pada kesempatan ini saya secara khusus akan memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan-pertanyaan yang penting yang sering ditanyakan, sekaligus mewakili mereka yang ingin tahu tentang hal-hal yang terkait dengan micro teaching. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang volunteer relawan yang akan mewakili peserta Zoom meeting yang lalu untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan Zoom meeting yang telah disampaikan melalui chatroom maupun melalui WhatsApp dan sebagainya. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Baik, saya coba membacakan pertanyaan pertama. Ya. Dari Mbak Tisa, basic keilmuannya Magister Ilmu Komputer. Magister Komputer. Ya, pertanyaannya, apakah instrumen penilaian micro teaching dan wawancara ini bisa didapatkan dan dijelaskan ke peserta? Ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ada dua hal yang ditanyakan. Pertama, soal instrumen penilaian yang akan digunakan untuk menilai mereka yang melaksanakan micro teaching. Yang kedua, lembar instrumen yang akan dijadikan bahan untuk melakukan wawancara kepada mereka yang telah melaksanakan micro teaching. Baik, saya jawab yang pertama dulu. Lembar instrumen penilaian micro teaching mungkin secara teknis berbeda antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, antara satu sekolah dengan sekolah lain, antar kementerian, antar yayasan yang melakukan seleksi penerimaan guru dan dosen, tetapi keseluruhan itu merujuk kepada apa yang disebut dengan 8 kemampuan dasar mengajar atau teaching skill atau the art of teaching. Semuanya merujuk ke situ. Nah, dan dari keseluruhan keterampilan dasar mengajar tersebut dibagi lagi menjadi 3 episode, 3 etape dalam pembelajaran. Jadi bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Nah, untuk memberikan gambaran seperti apa kira-kira isi dari instrumen tersebut, atau gambaran kemampuan dasar mengajar itu, pertama adalah tentu saja keterampilan seorang dosen atau guru membuka pelajaran. Ini adalah momentum yang sangat menentukan. Saya menyebutnya dengan golden time. Kenapa disebut golden time? Karena ini adalah kesempatan emas seseorang untuk menjadi bisa lebih tertarik, ya, menjadi
bahan perhatian bagi peserta didik, apakah pada saat pembukaan dan 5 menit yang sangat menentukan ini menarik atau tidak menarik. Jadi walaupun ini pembukaan sepertinya belum menjadi concern utama seorang guru atau dosen, tetapi ini sangat menentukan. Kenapa ini sangat menentukan? Karena secara psikologi peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa, akan mengerahkan seluruh perhatiannya kepada guru atau dosen atau yang sementara praktik. Nah, apalagi ini kesempatan pertama. Jadi jika sang guru atau sang dosen mulai menyampaikan materinya, perhatian peserta didik itu tertuju kepadanya. Nah, itu artinya dia tengah mengerahkan seluruh perhatiannya, memusatkan konsentrasinya untuk guru. Nah, itu sebabnya jika 5 menit pertama ini guru mampu menyampaikan dengan baik, tertarik bagi peserta didik, maka peserta didik itu akan terus-menerus memusatkan perhatiannya untuk melihat hal-hal apa yang menarik dari sang guru. Tapi jika 5 menit pertama ini tidak cukup memberikan daya wow, ya, maka peserta didik sedikit demi sedikit akan mengurangi perhatiannya, mengurangi dan akhirnya mungkin bisa hilang sama sekali. Nah, maka timbullah reaksi yang kadang tidak diinginkan. Jadi walaupun ini pendahuluan, yang persentasenya dalam pembelajaran itu 10%, ya kira-kira 10%, tapi ini sangat menentukan. Jadi disebut dengan set introduction. Jadi mulai dari ya membuka pelajaran, menyapa peserta didik, lalu kemudian mengajak berdoa, ya, lalu menyampaikan hal-hal yang sifatnya pendahuluan, cerita kecil, ice breaking. Intinya berusaha untuk menyatukan frekuensi antara guru, ya, termasuk calon guru yang praktik maksud saya, dengan peserta didik, agar mereka berada dalam satu frekuensi gelombang alfa, sehingga ya mereka betul-betul sangat kondusif untuk melakukan pembelajaran. Tapi pada prinsipnya sama saja dengan micro teaching misalnya untuk kepentingan seleksi, karena mereka yang berperan sebagai peserta didik, dosen atau siswa real atau mahasiswa real, di menit-menit awal itu kan belum seluruhnya tune in, mereka belum seluruhnya siap. Memang berada secara fisik di depan kita, kamera sudah on, tetapi belum tentu secara psikologi mereka sudah siap. Karena itu perlu untuk menenangkan yang tadinya ada aktivitas masing-masing, yang tadinya konsentrasinya masih bercampur dengan aktivitas sebelumnya, soal men-setting HP-nya dan sebagainya, sekarang disatukan, ditenangkan sehingga betul-betul mereka siap. Inilah yang disebut dengan keterampilan set introduction, membuka pelajaran, termasuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan perkuliahan kita hari ini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu membuka pelajaran. Yang kedua adalah keterampilan seorang guru atau dosen dalam menjelaskan materi. Dan ini hal yang sangat penting karena dari aspek penilaian ini seorang guru akan dilihat, seorang dosen akan dilihat bagaimana kemampuan dia untuk menguasai materi. Itu sebabnya salah satu trik atau tips dalam melakukan micro teaching adalah bagaimana caranya guru atau dosen ini bisa terlihat oleh tim penilai menguasai materinya. Maka triknya adalah satu, pilih materi yang paling dikuasai. Tetapi yang berbahaya adalah, saya sebut dengan berbahaya adalah, jangan sampai seorang yang akan melaksanakan micro teaching ini mempersiapkan diri dengan satu-satunya materi yang diandalkan. Ya, sebab letak bahayanya adalah jika sang pengetes ya akan melakukan penilaian berpikir kreatif, misalnya ditanyakan apa yang Anda akan bawakan pada kesempatan ini, judul apa, misalnya disebutkan
fisiologi tubuh manusia. Ya. Sang penilai misalnya mengatakan ya oke, silakan mengajar, tapi bawakan materi lainnya selain yang fisiologi tentang tubuh manusia. Nah, dalam kondisi seperti itu sangat berbahaya jika kita hanya berusaha atau menyiapkan materi satu-satunya. Jadi pilih materi yang dikuasai, tapi akan lebih aman jika menyiapkan lebih dari satu. Yang kedua adalah untuk menjadi bahan perhatian adalah